Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dan pencinta tanaman di mana saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang lancar, amin. Pestisida, tentu ini tidak asing lagi bagi kita sebagai petani. Berdasarkan asal katanya pestisida berasal dari bahasa Inggris yaitu pest berarti hama dan cida berarti pembasmi atau pembunuh. Sedangkan hama bagi petani mempunyai arti yang luas, seperti tungau, tumbuhan pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan oleh fungi, jamur, bakteria dan virus, nematoda, cacing yang merusak akar, siput, tikus, burung dan hewan lain yang dianggap merugikan di lahan pertanian. Sedangkan pengertian pestisida adalah semua zat kimia atau bahan lain serta jasad renik dan virus. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973, tujuan dari penggunaan pestisida ialah menekan atau mengurangi populasi jasad pengganggu sasaran, hama, penyakit, dan gulma, hingga di bawah batas nilai ambang ekonomi, tanpa menimbulkan dampak yang merugikan seperti antara lain, terjadi resistensi, resurgensi, keracunan tanaman pokok dan pencemaran lingkungan. Pestisida yang digunakan di bidang pertanian berbeda dengan produk yang digunakan untuk di bidang lain biasanya disebut produk perlindungan tanaman, crop protection products. Dikarenakan, pestisida banyak menimbulkan efek negatif yang merugikan. Dalam pengendalian menggunakan pestisida sebaiknya pengguna mengetahui sifat kimia dan sifat fisik pestisida, serta biologi dan ekologi organisme pengganggu tanaman. Oleh para ahli pestisida telah dikelompokkan untuk mempermudah pengenalannya. Pestisida dapat dikelompokkan berdasarkan jenis sasaran, bentuk fisik, bentuk formulasi, cara kerjanya, cara masuk, golongan senyawa, dan asal bahan aktifnya. Pestisida dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, ditinjau dari jenis organisme yang menjadi sasaran penggunaan, antara lain sebagai berikut. 1. Insektisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia yang bisa mematikan semua jenis serangga. 2. Fungisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa digunakan untuk memberantas dan mencegah jamur, fungi, cendawan. 3. Bakterisida disebut bakterisida karena senyawa ini mengandung bahan aktif beracun yang bisa membunuh bakteri. 4. Nermatisida digunakan untuk mengendalikan nematoda. Nematoda adalah mikroorganisme yang berbentuk cacing, bentuk tubuh bilateral simetris, dan spesiesnya bersifat parasit pada tumbuhan, berukuran sangat kecil yaitu antara 300 sampai 1000 mikron, panjangnya sampai 4 mm dan lebar 15 sampai 35 mikron. 5. Akarisida atau mitisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh tungau, caplar dan laba-laba. 6. Rodenstisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang digunakan untuk mematikan berbagai jenis binatang pengerat, misalnya tikus dan sebagainya. 7. Moluskisida adalah pestisida untuk membunuh moluska, yaitu siput, bekicot, keong serta tripisan yang banyak dijumpai di tambak. 8. Herbisida adalah senyawa kimia beracun yang dimanfaatkan untuk membunuh tumbuhan pengganggu yang disebut gulma. 9. Ovisida berasal dari kata Latin ovum berarti telur, berfungsi untuk merusak telur. Pedukulisida berasal dari kata Latin pedis, berarti kutu. Tuma berfungsi untuk membunuh kutu atau tuma. 10. Piscisida berasal dari kata Yunani piscis, berarti ikan, berfungsi untuk membunuh ikan, biasanya digunakan untuk membersihkan kolam atau tambak. 11. Termisida berasal dari kata Yunani termes, artinya serangga pelubang kayu berfungsi untuk membunuh rayap. Berdasarkan bentuk fisiknya, pestisida dapat berupa cair, padat, aerosol. Sedangkan cara kerja racun pestisida berdasarkan sifat kandungan kimianya, sebagai berikut. 1. Racun protoplasma. Protoplasma ini akan mengganggu fungsi sel karena protoplasma sel akan menjadi rusak. 2. Racun metabolisme. Pestisida ini membunuh serangga dengan mengintervensi proses metabolismenya. 3. Racun sistemik. Cara kerja sistemik ini dapat memiliki oleh insektisida, fungisida dan herbisida. Racun sistemik setelah diaplikasikan baik disemprotkan atau ditebarkan pada bagian tanaman akan terserap ke dalam jaringan tanaman melalui akar atau daun, sehingga bisa membunuh hama yang berada di dalam jaringan tanaman seperti jamur dan bakteri. Pada insektisida sistemik,
serangga akan mati setelah memakan atau menghisap cairan tanaman yang telah disemprot. 4. Racun lambung adalah jenis pestisida yang membunuh serangga sasaran jika termakan serta masuk ke dalam organ pencernaannya. 5. Racun pernafasan, fumikan, pestisida jenis ini dapat membunuh serangga dengan bekerja lewat sistem pernapasan. Dan keenam, racun kontak, pestisida jenis ini bekerja dengan masuk ke dalam tubuh serangga sasaran lewat kulit, kutikula, dan ditransportasikan ke bagian tubuh serangga tempat pestisida aktif bekerja. Bila dilihat berdasarkan asal bahan aktifnya, pestisida dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Golongan karbamat, karbaril, sevin, aldicarb, temik, dan karbofuran, furadan, SPMC, dan lain-lain, dinitrofenol, dinex, dan lain-lain. 2. Golongan heterosiklik, kepon, mirexorganofosfat, klorpirifos, prevonofos, dan lain-lain. 3. Golongan sintetik anorganik, garam-garam beracun seperti arsenat, fluorida, tembaga sulfat dan garam merkuri. Dan keempat, golongan organik organoklorin, DDT, SHC, endrin, dieldrin, dan lain-lain. Dampak dalam penggunaan pestisida, sebagai berikut. Dampak positifnya diantaranya yaitu 1. Dapat diaplikasikan dengan mudah. 2. Dapat diaplikasikan dalam areal yang luas dalam waktu singkat. 3. Mudah diperoleh dan memberikan keuntungan ekonomi terutama jangka pendek. 4. Dapat diaplikasikan hampir di setiap waktu dan setiap tempat. 5. Hasilnya dapat dirasakan dalam waktu singkat. 6. Mudah didapat jika membutuhkan saat itu juga. Dan untuk dampak negatif diantaranya yaitu 1. Kematian musuh alami organisme pengganggu. 2. Kenaikan populasi pengganggu. 3. Keracunan pestisida. 4. Keracunan terhadap ternak dan hewan peliharaan. 5. Keracunan pada ikan dan biota air lainnya. 6. Keracunan terhadap satwa liar. 7. Keracunan terhadap makanan. 8. Residu. 9. Pencemaran lingkungan, dan resistennya organisme pengganggu tanaman. Untuk itu, bila memungkinkan sebaiknya gunakanlah PESNAP, pestisida nabati, agar lebih aman dan sehat. Untuk cara pembuatan PESNAP, klik tautan di atas atau lihat tautan linknya di deskripsi. Namun bila memang harus menggunakan pestisida, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, agar tidak terjadi resistensi OPT terhadap pestisida dan meminimalisir dampak negatif lainnya, diantaranya 1. Tepat jenis dan mutu. 2. Menggunakan pestisida yang terdaftar diizinkan. 3. Gunakan pestisida bila hanya saat hama sudah melewati ambang batas. 4. Efektif terhadap jasad sasaran, daya racun rendah, mudah terurai, selektif. 5. Wadahnya asli dan masih baik, dengan memperhatikan label yang lengkap. Saat aplikasi, gunakan pakaian yang melindungi area kulit, bisa menggunakan baju lengan panjang, celana panjang dan sepatu tertutup. Selain itu gunakan kacamata pelindung, masker dan juga sarung tangan untuk melindungi dari paparan bahan kimia berbahaya. Gunakan pestisida dengan bijak dengan tujuan mengendalikan hama bukan memusnahkannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.